pagi anak-anak ibu kelas 9. Apa kabar hari ini? Pasti sehat dan luar biasa dong ya. Baik, pertemuan sebelumnya ibu sudah menjelaskan mengenai menelaah unsur dan struktur kebahasaan yang digunakan di dalam teks cerita pendek. Nah, sekarang kita tiba saatnya untuk menuangkan segala sesuatu yang sudah ada kamu pendam di dalam pikiran kamu selama kita masuk pada materi tes cerpen ini, di mana cerpen itu adalah cerita yang misalkan sesuatu hal itu dalam bentuk imajinatif boleh, yang kisarannya itu 500 sampai 5000 kata. Ingat ya. Kisaran 500 sampai 5000 kata. Jadi minimalnya itu 500, maksimal 5000 kata, barulah layak disebut sebagai sebuah cerpen atau cerita pendek. Bukan berarti karena judulnya atau namanya cerpen lantas cerita pendek lantas kita membuat jadi singkat, tidak ya. Bisa dikatakan atau layak dikatakan sebuah cerpen jika sekurang-kurangnya dia 500 kata, maksimal 5000 kata. Oke. Dan terakhir ada perubahan jadi 10.000 kata. Itu dia masuk kategori cerpen. Baik, sekarang kita masuk materi baru di mana mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen. Mengungkapkan pengalaman dan gagasan atau ide dalam bentuk cerpen. Nah, singkatnya apa sih langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk menulis sebuah cerpen yang baik itu? Yang pertama itu cari tema atau topiknya. Apa ya kira-kira tema yang akan saya bawakan, topiknya gitu ya. Misalnya persahabatan atau perjuangan, boleh. Hal-hal terserah kamu lah, apa kira-kira menurut kamu yang menarik untuk kamu ceritakan. Lalu yang kedua, menentukan jenis cerpen dan target bacanya. Ya, karena gini nanti siapa target bacanya itu, bahasa yang kita gunakan atau tema yang kita paparkan juga berbeda. Seperti itu ya. Jadi ya beda untuk anak-anak, untuk anak remaja dan untuk dewasa. Kamu sekarang ini anak remaja, tidak akan mungkin sama bahasanya dengan yang anak remaja, dewasa, seperti itu ya. Jadi tentukan target bacanya. Kira-kira kamu menulis itu untuk siapa? Kalau untuk sesama remaja, maka gunakan bahasa atau temanya juga yang lebih sederhana, yang ya memang cocok untuk anak remaja gitu. Jangan kamu bahas temanya untuk orang dewasa, tapi kamu yang kamu penulisnya remaja tapi targetnya untuk orang dewasa, tentu bahasanya juga harus sesuai gitu. Jangan bahasa targetmu dewasa tapi bahasa yang kamu gunakan atau tema yang kamu gunakan tema remaja, sudah tidak tepat seperti itu. Jadi harus tentukan dulu jenisnya, lalu targetnya siapa yang akan kamu tuju untuk cerita yang kamu buat nanti. Lalu menentukan tokoh-tokohnya. Iya, tokoh-tokohnya di sini siapa namanya, lalu bagaimana wataknya, seperti itu kira-kira ya. Lalu yang keempat, menentukan latar dan alur cerita. Latarnya di mana saja, kapan, bagaimana suasananya, lalu alurnya, alur apa yang kamu gunakan, majukah, mundurkah, atau campuran. Ingat, dalam satu cerita itu hanya menggunakan satu alur. Lalu yang kelima, membuat kerangka karangan. Nah, kira-kira nanti kan kemarin kita sudah ada membahas tentang struktur. Jadi dari situ sudah boleh kamu rancang kira-kira bagian orientasi apa ya yang akan kamu jabarkan. Sudah boleh dibuat dalam bentuk ide-ide atau kalimat-kalimat. Di bagian komplikasi apa ya, di bagian resolusi apa, seperti itu ya. Dan kerangka karangan ini inti-inti dari cerita yang akan kamu jabarkan, yang akan kamu kembangkan nantinya. Lalu yang keenam, menulis cerita, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan. Mulailah menulis, ingat minimal 500. Kalau 500 itu kalau tak salah 2,5 double folio ya. Lalu yang ketujuh, setelah kamu rampung menulis, menyunting cerita. Menyunting itu memeriksa penggunaan bahasa, tanda baca, kata baku non baku, seperti itu. Lalu yang kedelapan, memberi judul yang sesuai dengan cerita yang kamu buat. Ingat ya, ketika kamu menulis nantinya, jangan lupa hampir sama dengan puisi. Akan lebih indah kalau kamu pernah baca novel kan, mereka menggunakan majas. Kemarin kan kita sudah ada bahas tentang unsur kebahasaan yang digunakan dalam cerpen, menggunakan majas supaya apa, kesan cerpen kita itu lebih indah, lebih bisa merasuki orang, seperti itu.
Kalau kamu sering baca novel, pasti bahasa-bahasa yang ada di dalam novel itu kamu sudah paham. Mereka itu sering menggunakan majas supaya kesan novel yang kamu buat itu tidak kasar, lebih indah, lebih mendalam, lebih dijiwai. Seperti itu. Oke? Singkat cerita, tugas kamu adalah membuat cerpen. Mengungkapkan pengalaman atau gagasan dalam bentuk cerpen. Ingat, minimal 500 kata. Silakan dikerjakan. Kalau di rumah misalnya ada buku double folio boleh. Kalau tidak ada buku double folio, di catatan juga boleh, ya. Silakan dikerjakan. Tentukan tema atau ide sendiri, ibu kasih kebebasan kepada kalian, tetapi ikuti langkah-langkah berikut ini supaya kamu menjadi penulis cerpen yang baik dan cerpen yang kamu hasilkan juga baik. Oke? Lebih cepat ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, ya. Silakan dikumpul sebelum pertemuan minggu depan, karena kita sebentar lagi sudah ujian loh. Sebelum pertemuan minggu depan, cerpen yang sudah kamu tulis itu sudah harus dikumpulkan kepada ibu dalam bentuk gambar. Boleh dikirim lewat WA, boleh juga dikirim lewat Google Classroom. Oke, paham ya? Jadi tugas kamu adalah membuat cerpen. Ingat, minimal 500 kata. Lewat dari situ juga boleh. Nanti ibu hitung loh, makanya gambarnya itu nanti harus jelas supaya bisa ibu hitung beberapa jumlah kata yang kamu buat. Kalau sudah memenuhi 500, maka itulah layak dikatakan sebuah cerpen. Kalau belum mencapai 500 kata, maka itu belum layak dikatakan sebuah cerpen. Baik, itu saja tugasnya. Sekian, selamat pagi. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa tersenyum.